Jadi kerjaan saya hari-hari ngamen. Ngamen itu ngaji sambil manen. Jadi kerjanya tiap hari ngaji dan manen. Alhamdulillah 10 tahun terakhir ini saya keliling Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, dan ini panggung saya yang ke 1423 kali. Mantap. Jadi maksudnya ke desa-desa, busuan-busuan, mandiri, ngajak teman-teman petani untuk bertani sehat dan menyehatkan. Alhamdulillah komunitas seperti ini juga kami ada di Pasuruan, Pak. Jadi kami punya sekolah pensiun namanya. Jadi gimana caranya Bapak Ibu yang sudah 10 tahun lagi menjelang pensiun, 5 tahun lagi menjelang pensiun, kami buatkan sekolahnya di sana. Itu namanya sekolah pensiun. Jadi petani itu kesalahannya adalah ketika kita sudah pensiun, kita baru mau jadi petani. Bahwa yang petani sudah dari dulu sampai udah 20 tahun aja masih belum kaya-kaya, ini malah mau jadi petani. Itu resikonya orang pensiun. Jadi banyak sekali kami membuat metode-metode bisnis di dalam sekolah pensiun kami dan mencerahkan teman-teman yang mau pensiun bahwa banyak sekali metode yang salah, pemikiran yang salah yang hari ini dilakukan oleh teman-teman coaching yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pensiun tadi. Jadi kami selalu ingin tanya dulu sebelum pensiun, di pensiun itu mau punya gaji berapa? Nah itu yang harus kami tanyakan dulu. Mau punya gaji berapa? Kalau gajinya petani, Bapak Ibu bisa dihitung sendiri dan bisa ditakar sendiri. Gaji petani itu nggak akan gede, Pak. Makanya petani hari ini penyumbang kemiskinan terbesar yang ada di Indonesia. 70% kemiskinan di Indonesia disumbang jadi petani. Jadi kalau Bapak Ibu pensiun mau jadi petani, nah berarti Bapak Ibu melamar menjadi orang miskin. Gitu. Makanya kami buka dulu mindset itu, bahwa bertani itu bukan seperti itu, gitu. Yang kedua, yang kami buka mindsetnya setelah pendapatan mau punya pendapatan berapa, yang kami buka selanjutnya adalah punya aset berapa. Karena mau jadi petani kalau nggak punya lahan, ya nggak bisa. Jadi petani itu harus punya lahan. Nah kecuali mau jadi petani yang cerdas kayak anak-anak milenial Gen Z, nggak butuh lahan yang luas, hanya butuh laptop, hanya butuh handphone, hanya butuh media sosial, udah bisa. Itu namanya petani yang suka macunya di laptop, gitu. Jadi yang harus kita buka mindsetnya yang kedua adalah punya asetnya apa, kekuatannya di mana. Gitu. Kalau punya kekuatan yang cukup baik, ya insya Allah pensiun itu kan mudah sekali, pendapatan itu kan mudah sekali. Tapi kalau asetnya cuma sedikit, nah ini yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana dari aset yang sedikit bisa menghasilkan pendapatan yang banyak. Nah itu yang kita lakukan dan kita ajarkan kepada teman-teman petani sekarang. Nah yang ketiga, mindset menjadi seorang petani itu bukan bekerja, Bapak Ibu. Jadi salah betul kalau kita menjadi petani adalah mencari kerja. Salah. Bertani itu adalah mencari pahala. Bertani itu mencari pahala. Karena bertani apapun yang dia lakukan nilainya sedekah. Tuh hebatnya petani. Makanya saya pensiun dini, Pak, tahun 2011. Saya keluar dari PNS, saya keluar dari pekerjaan saya sebagai seorang auditor pajak waktu itu, dan saya berubah menjadi seorang petani. Nah, mindsetnya harus dirubah begitu, Pak. Kenapa? Karena hadisnya yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Islam begitu. Apapun yang ditanam oleh petani, nilainya adalah
sedekah. Keren Pak. Jadi kenapa saya pensiun dini Pak? Ini sedikit cerita. Ketika saya pensiun dini, ketika itu di kantor saya itu setiap zuhur itu selalu ada penceramah kultum. Habis itu di situ ada salah satu ustadz itu yang masya Allah luar biasa membuat saya gak bisa tidur 3 hari 3 malam gara-gara ceramahnya beliau. Beliau bilang apa? Ini yang ada di hadapan saya, orang-orang ini semuanya itu nanti intipnya neraka. Akhir itu. Ini itu nanti semua ahli-ahli neraka. Terus ya, senang. Ini Ustaz, songong amat gitu kan. Songong waktu saya. Saya bilang, kenapa kok bisa begini gitu. Akhirnya beliau bilang, ya karena ini orang-orang kayak gini, ini maling-maling. Karena waktu itu masih zaman-zamannya Gayus Pak. Jadi masih enak-enaknya Gayus. Jadi ini maling-maling mau negara, tipu-tipu mau negara, suka macam-macam. Tapi dia bilang, ada satu-satunya profesi di dunia yang Allah tidak pernah yang namanya mengancam dia. Bahkan di Quran gak pernah ada yang namanya Allah mengancam dia. Sangat luar biasanya. Profesi yang luar biasa seorang guru itu diancam sama Allah tetap bisa masuk neraka. Dan satu-satunya profesi di dunia ini, mau beliau di sini. Ini masya Allah luar biasa ya. Satu-satunya profesi yang diajak dialog langsung sama Allah. Tidak pernah ada profesi apapun selain Nabi diajak dialog langsung sama Allah. Dia bilang, apa profesi itu? Petani. Wah, kaget waktu saya. Cuma karena saya masih sombong ketika itu, saya bilang, masa iya sih orang petani, kakek nenek mbah saya dulu aja miskin-miskin kok. Mau beli mobil aja tidak bisa, mau naik haji aja susah. Masa iya saya suruh jadi petani gitu kan. Feeling saya begitu. Tapi setelah itu gak bisa tidur Bapak Ibu. Kepikiran terus tentang ini. Dan akhirnya saya samperin si Ustadz itu ke rumahnya. Ustadz, saya mau minta penjelasan. Apa maksud ceramah Ustadz tentang ini? Bahwa petani itu profesi yang tidak pernah diancam sama Allah masuk neraka. Dan petani satu-satunya profesi yang diajak diskusi langsung sama Allah. Akhirnya dibukain ayat. Kamu muslim? Iya, saya muslim. Dibukain Quran, nih silakan kamu baca. Nah, saya baca Bapak Ibu, masya Allah, nangis saya. Dan betul, di situ Allah menjelaskan sangat luar biasa bahwa petani itu adalah profesi yang sangat mulia dan petani satu-satunya profesi yang tidak pernah diancam sama Allah masuk neraka dan diajak diskusi langsung sama Allah. Itu di dalam Quran dijelaskan. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Dikasih buah yang berlimpah, dikasih air yang banyak, dikasih tanah yang subur. Allah cuma nanya apa? Nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan? Tapi profesi yang lain, wah masya Allah Pak, ancamannya luar biasa. Guru-guru, siapa yang menjual ayat-ayat Allah, maka tempatmu adalah neraka dan akan dililit oleh ular-ular besar. Pak. Para pemimpin-pemimpin RT, RW, lurah, camat, bahkan presiden, ketika engkau menjadi seorang pemimpin dan menjadi pemimpin zalim, tempatmu adalah neraka jahanam. Tapi petani tidak, Pak. Bahkan dikuatkan oleh hadis Rasulullah bahwa petani, masya Allah, apapun yang ditanam oleh petani nilainya menjadi sedekah. Apapun, baik itu dimakan hewan, dimakan serangga, bahkan dimaling sekalipun, itu jadi sedekah buat petani. Dan akhirnya Pak, setelah itu saya memutuskan diri untuk pensiun dini. Tahun 2011 saya memutuskan diri untuk keluar dan menjadi petani sampai hari ini. Dan alhamdulillah, masya Allah Pak, dari pendapatan saya biasa sebulan 100 juta, 200 juta itu merem Pak. Ya tanyalah orang auditor pajak Pak.
beralih menjadi seorang petani. Masya Allah, luar biasa ujiannya. Dapatin sebulan 10 juta, sampai BKM Mbak. Tapi ternyata keberkahannya nggak hilang, luar biasa. Ayah saya stroke tahun 2010. Ketika saya 2011 keluar, saya ketemu salah satu ustadz dan itu luar biasa sekali. Akhirnya alhamdulillah sembuh Pak dengan terapinya. Terapi waktu itu sama beliau cuma suruh apa? Mandi di laut tiap subuh. Habis sholat subuh setiap pagi saya gendong ayah saya ajak ke Ancol. Karena satu-satunya laut di Jakarta Utara cuma ada Ancol, nggak ada lagi. Saya ajak ke sana Pak. Udah, saya terapi itu terus. Alhamdulillah 1 bulan orang tua saya bisa jalan dan bisa nyupir lagi sampai sekarang sehat lagi dan normal lagi. Jadi keberkahan menjadi petani itu bukan pada pendapatannya, tapi ternyata keberkahan petani, masya Allah, luar biasa, terdapat dalam ketenangan dan kenyamanannya. Bapak Ibu healing ke puncak, mau nyari apa? Tenang kan? Ademnya kan? Melihat hijau-hijau, nah itu yang harus dicari sama teman-teman tani. Ketenangan itu yang gak akan pernah didapat oleh orang yang kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore dan adanya di gedung-gedung perkantoran. Rutinitasnya full. Tapi petani kapan aja waktunya bebas. Mau liburannya kapan aja bisa. Gak butuh waktu untuk dia bisa minta cuti. Gak butuh waktu untuk dia ngumpet-ngumpet ambil Jakarta. Setiap 1 minggu, lihat berapa ribu manusia Jakarta dan Bekasi dan sekitarnya lari ke puncak hanya untuk ngaduk, lari hijau-hijauan. Karena apa? Karena mereka butuh ketenangan. Stres Pak, kerja dari hari Senin sampai jam 5, dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Tapi petani, masya Allah nikmatnya Pak. Saya setelah jadi petani, alhamdulillah Pak, jarang sekali sakit. Istri saya divonis mandul Pak, nggak bisa punya anak. Kena virus macam-macam dari A sampai Z. Di kemoterapi itu sampai 6 kali, harusnya jadwalnya sampai 12 kali. Saya sudah nggak sanggup melihat istri saya kayak zombie. Tapi karena alhamdulillah berkat saya jadi petani, keberkahan itu ada. Akhirnya saya menemukan beberapa formula-formula yang bisa menyembuhkan penyakit yang ada di istri saya. Dan akhirnya sekarang dipakai copy paste sama seluruh teman-teman seluruh Indonesia. Jumlahnya udah gak ketulung, banyak sekali. Karena saya jadi petani. Jadi kuncinya kalau Bapak Ibu mau sehat, itu mindsetnya dirubah untuk selalu tenang dan damai. Itu menjadi petani. Jadi 3 poin itu yang ingin saya sampaikan kalau mau menjadi petani. Jadi kalau tadi pembahasannya Kang Ali bilang, Ustaz, ini komunitas teman-teman stroke. Saya bilang, wih mantap itu Kang Ali, cocok. Karena obatnya stroke itu ya memang harus jadi petani. Gak bisa dia kerja lagi. Dia harus healing terus tiap hari. Kalau bisa rumahnya dekat pantai, supaya dia sehat dulu. Mandi air laut setiap pagi, bangun subuh, udah berendam di pasir. Alhamdulillah ribuan teman-teman petani kita di seluruh Indonesia yang sudah kena stroke, alhamdulillah sembuh. Terakhir kemarin itu dokter Universitas Negeri Makassar, Unhas. Beliau kena stroke, istrinya sudah nggak bisa ngapa-ngapain 3 tahun, tidur saja. Waktu saya kunjungan ke sana, saya bilang, Dok, tolong bawa istrinya itu ke pantai Losari setiap habis subuh. Jadi habis subuh kubur istrinya di pasir. Maksudnya, kubur di pasir. Sisakan kepalanya aja. Pandem, kubur di pasir, sudah.
biarkan 10-15 menit, sakit banget, teriak-teriak, biarin aja, karena itu reaksinya. Tapi nanti setelah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dia akan merasakan nikmatnya. Kenapa? Karena di pasir itu Pak, dia itu akan nyedot racun-racun kita. Disedot sama dia, nanti badannya merah-merah. Jadi kalau Bapak datang ke salah satu pulau terpencil di Indonesia, itu namanya Brau, adanya di Kalimantan Timur. Nah, tahu kan? Brau ya. Nah, Brau, di sana itu isinya orang-orang bule, Bang. Saya pikir ngapain orang-orang bule banyak sekali di sana. Ternyata mereka terapi pasir. Semakin jernih air laut, semakin bersih pasirnya, semakin cepat. Mereka rata-rata seminggu 10 hari selesai sembuh. Terapinya di sana. Di Brau. Karena di sana pantainya masih jernih. Bersih sekali, belum ada polusi, belum ada limbah dan segala macam. Di Brau sana itu terumbu karang terbaik di dunia, terlengkap di dunia, adanya di sana. Airnya jernihnya Masya Allah. Jadi kalau nanti teman-teman bikin acara gathering, sekali-kali jalan-jalannya ke Brau. Nah, di sana seminggu Pak, berendam di pasir aja, nggak usah ke tengahnya. Kalau ke tengahnya juga nggak ada masalah, nggak akan tenggelam Pak. Jadi kalau nggak bisa berenang di Brau, nggak akan tenggelam, karena kadar air asinnya cukup tinggi. Jadi itu nambah. Nah, di sana itu orang-orang bule, pas saya tanya di sana, kenapa mereka di situ? Karena terapi. Mereka punya stroke, mereka punya jantung, mereka punya macam-macam penyakitnya. Terapinya gitu Pak. Buka baju, karena mereka sudah biasa buka aurat gitu kan. Buka baju cuma pakai celana dalam aja. Kalau perempuan cuma pakai celana dalam sama kutangnya aja, udah digaliin sama anaknya atau sama suaminya, dikubur gitu, sisakan kepalanya. 10-15 menit, paling lama 30 menit kan selesai. Itu saya menyaksikan sendiri di Brau, ada orang bule, suaminya itu sudah nggak bisa jalan. Pertama kali saya datang ke sana, karena saya di sana 10 hari, tiduran, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah saya mau pulang Pak, itu sudah bisa jalan. Nggak tahu sakitnya apa, karena waktu saya tanya dia nggak menjawab. Kayak gitu. Kawan saya lumpuh, saya bawa dari sini ke sana, karena saraf kejepit. Alhamdulillah 3 hari di sana langsung bisa jalan. Jadi Allah itu sudah nyiptain segala sesuatu itu semua dengan obat. Hanya kita mau atau tidak. Nah, bertani yang sehat, makanya kalau Bapak Ibu lihat di kaos saya, kita balik lagi, huruf T-nya itu selalu saya kurungin Pak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di kaos saya, kalau nanti lihat di YouTube saya juga semua, selalu ada ketika tulisan huruf bertani sehat. Tapi T-nya itu selalu saya kurungin. Kenapa? Karena di Indonesia hari ini banyak petani di Indonesia itu gak berani untuk bertani yang sehat. Makanya kalau T-nya ini hilang, batanya jadi. Nah, karena petani kita hari ini gak berani untuk bertani yang sehat. Makanya Bapak Ibu semua akhirnya jadi sakit, jadi penyakitan. Karena makanannya ada yang sehat. Makan buah naga, katanya, oh buah naga bagus sekali buat imunitas kita, buah naga bagus sekali. Betul. Tapi tanam buah naganya pakai pestisidanya Masya Allah, Gibronya Masya Allah. Gibro itu penumbuh rangsang buah. Makanya akhirnya bukannya sehat, malah kita makan racun. Saya 2012 survei di Jakarta Pak. Hampir 20 pasar Pak saya datangi. Itu saya ambil sampel berasnya. Satu pun beras yang ada di pasar Jakarta yang saya ambil tidak ada yang sesuai dengan standar kesehatan di Indonesia. Satu pun kok nggak ada. Kenapa? Karena residunya Masya Allah. Orang kita sukanya berasnya warnanya putih, mengkilap, kinclong. Ya, untuk bisa menjadi kinclong itu harus dipoles Pak. Nah, pemolesnya itu menggunakan
kimia sintetis, disemprotin Pak. Habis itu baru bisa kinclong. Kalau beras yang asli dari petani tanpa adanya polesan, berasnya itu butek Pak warnanya. Warnanya butek. Nah ini mindset kita yang harus dirubah. Mbak-mbak kita zaman dulu yang namanya beras ditumbuk Pak. Habis itu bekatulnya masih nempel. Sekarang dipisahkan karena orang kita pengennya putih jernih. Bekatulnya dijadiin buat makan ayam, sapi, ternak. Akhirnya sapi dan ternak ayamnya yang sehat. Kitanya yang hanya makan ampasnya. Akhirnya kita mudah sekali kena penyakit. Itu sumbangsih dari pertanian di Indonesia. Makanya kami Pak, alhamdulillah hari ini membentuk yang namanya BUMP dengan Kang Ali dan teman-teman yang lainnya. BUMP itu Badan Usaha Milik Petani. Bagaimana kita mengajarkan kepada petani-petani untuk mensumbangsi pertanian organik, pertanian yang sehat, pertanian yang ingin membuat teman-teman itu menjadi lebih sehat. Kalau teman-teman mau datang, di sini nggak jauh, kita ada percontohannya juga kebunnya. Itu di Pancawati Pak, persis dekat Kopi Daun, 15 menit lah dari sini kurang lebih. Di situ itu ada perkebunan percontohan kami yang sedang kami rintis, integrated farming system. Di sana kami nanam buah naga, di sana kami nanam durian, di sana kami beternak ayam, entok, kambing, domba, ikan. Kami lakukan di sana. Kami buat percontohan bahwa tanpa menggunakan pupuk kimia sedikit pun, tanpa menggunakan pestisida setetes pun, alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa dan sangat memuaskan. Belum lama, tahun 2020 saya dari Enrekang Pak. Kalau Bapak Ibu semua tahu, di Enrekang Sulawesi sana itu isinya Pak, Masya Allah, Bapak Ibu makan bawang merah hari ini itu isinya semuanya adalah pestisida dan pupuk kimia sintetis full. Karena yang namanya bawang merah itu ditanamnya, nyemprotnya Pak, itu kayak minum obat Pak. Sehari itu bisa 3 kali, bahkan lebih. Hujan nyemprot, hujan lagi nyemprot lagi, malam nyemprot lagi. Dan akhirnya setiap lapisan-lapisan yang ada di bawang merah itu isinya kandungan racun semuanya Pak. Tahun 2020 kami melakukan penelitian dengan teman-teman UGM. Kenapa di Brebes sana menjadi tempat kecelakaan ibu hamil tertinggi di Indonesia? Adanya di Brebes. Setelah kami teliti, ternyata Masya Allah, itu semua gara-gara petani bawang. Di Brebes sana itu kecelakaan ibu hamil tertinggi Pak se-Indonesia. Dan penggunaan pestisidanya tertinggi se-Asia Tenggara. Adanya di Brebes. Dan Brebes itu adalah penghasil bawang merah. Brebes mini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata pestisidanya itu sudah masuk ke dalam sumber-sumber mata airnya, dan air yang masuk ke sumur-sumurnya dan zat besi yang ada di dalam sumur-sumurnya itu tinggi sekali. Dan itulah yang menyebabkan ibu-ibu hamil keracunan di sana, dan akhirnya ketika lahiran itu pendarahan, hadiah cacat, akhirnya macam-macam segala macam penyakit ada di sini. Berkali-kali kami untuk mencoba masuk ke sana, tidak bisa Pak. Sampai terakhir itu 2022, saya lagi pelatihan kayak gini Pak, itu di stop Pak pelatihan saya. Didatengin ormas-ormas macam-macam segala macam. Habis itu saya diamankan oleh kepala desa, baru saya tahu di situ. Kepala desanya bilang ke saya, Pak, ya Bapak salah. Di sini Pak, Bapak mau tahu, orang ini nanam bawang di sini 1 hektar. Di desa kami saja, nggak usah keluar desa. Desa kami saja 1 bulan pestisidanya itu penjualannya tidak kurang dari 3 miliar Pak. 1 desa. Lah kalau Bapak ngajarin petani di sini,
untuk bertani yang sehat tanpa menggunakan pestisida dan segala macamnya, yo mereka ngamuk Pak. Kuenya Bapak ambil 3 miliar sebulan Pak penjualan mereka, guling. Nah, itu terjadi. Makanya begitupun kalau di Siosan, di Sumatera Utara sana, kalau Bapak bangga hari ini beli di pasar yang namanya jeruk Medan. Nah, beras lagi, betul. Naik lagi ke atas itu namanya Siosan Pak. Di Siosan sana, Masya Allah, yang namanya penggunaan pestisida terhadap jeruk Pak, ngeri. Jadi kalau Bapak hari ini Ibu beli jeruk yang ada di pasar, jeruknya mulus-mulus, dan itu katanya jeruk Medan, nah sudah, itu isinya racun semua Pak. Dimana enggak, sebulan di sana pestisidanya itu tidak kurang dari 500 liter Pak. Ulet, waktu saya pertama kali ke sana itu kaget Pak. Banyak sekali burung mati di samping sepanjang jalan saya. Saya tanya, ini kenapa kok banyak burung mati? Saya tanya sama panitianya, Pak, itu burung mati biasa sih gitu. Kenapa kok biasa? Emang kenapa diracun? Enggak Pak. Burung itu makan ulat yang ada di pohon jeruk. Tapi karena ulatnya itu sudah resisten terhadap yang namanya pestisida, ulatnya nggak mati. Tapi ketika dimakan sama burung, burungnya ya mati. Saking luar biasanya tingkat keracunan yang ada di jeruk di sana. Maka waktu saya datang ke sana, Masya Allah, luar biasa, ngeri Bang. Program saya yang pertama kali adalah apa? Mendatangkan lebah. Itu susahnya setengah mati. Kenapa? Ya karena pestisida di mana-mana. Kanan kiri semuanya pestisida semua. Akhirnya alhamdulillah ketemu satu komunitas bagus di sana. Akhirnya kami bikin satu kawasan luasnya 150 hektar, barulah lebah bisa kami hadirkan ke sana dan mau hidup. Dan kami buktikan bahwa jeruk yang ditanam tanpa menggunakan pestisida bisa tumbuh dan berbuah lebat dan jauh lebih enak rasanya. Bisa buktikan Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke Malang, datang ke kebun kami di Malang, itu ada di sana. Kan kalau bisa jalan-jalan ke sana, itu ada. Jeruk yang tanpa menggunakan pestisida sedikit pun, tanpa menggunakan pupuk kimia, hasilnya jauh lebih besar daripada penggunaan yang ada di sekitar ini. Itu di jauh ya, tempatnya jauh, desa jauh. Di mana? Di Malang? Oh enggak, di Batu Pak. Oh Pak. Ya. Karena jeruk itu di daun batu. Iya, di Batu Pak. Ya. Dekat Jatim Pak. Jadi kalau Bapak jalan-jalan ke Jatim Pak, nah itu Jatim Pak 2. Nah di belakang Jatim Pak 2 itu ada kawasan kami Pak di sana. Itu kurang lebih 3,5 hektar. Itu punya kami. Nah itu kami tanami jeruk sama durian Pak. Durian. Apel itu gak menarik Bu. Harganya murah sekali. Dulunya kebun kami itu kebun apel. Tahun 2010 sampai 2015 kami tebang semua. Karena harganya di petani cuma 5.000 1 kilo. 4.000, 5.000 kalau lagi panen raya harganya cuma 2.000. Apel malang itu. Makanya kami bongkar, kami ganti semua. Sekarang kali ke jeruk. Karena jeruk paling murah 10.000. Itu udah paling murah. Karena kami jeruknya organik, keroyokan 15.000. Orang pada datang inden duluan. Karena organik. Gitu. Jadi pupuknya dari mana? Dari Jatim Pak. Karena situ ada Jatim Pak, pohenya apa segala macam banyak. Satu bulan itu ada 30 sampai 50 ton terbuang. Nah ini kami kelola. Ini masukkan ke tanaman-tanaman yang ada di sana. Gitu. Dan Bapak Ibu semua kalau mau lihat tentang kegiatan kami ada di YouTube saya namanya Ahmad Sawaludin Official. Nah Bapak Ibu semua bisa belajar di sana tentang rumus-rumus kesehatan, jamu-jamuan, bagaimana ngambil obat-obat herbal dari alam, itu bisa kami share, sering ada di sana. Namanya Ahmad Sawaludin Official. Bagaimana Ibu Bapak semua di lahan sempit cuma 200 meter bisa menghasilkan 3 sampai 4 juta setiap bulan, itu juga ada di YouTube saya. Di sana itu saya share. Itu adanya di rumah saya.
Saya nanam ikan, saya integrasikan dengan sayur-sayuran. Nah, itu sayur-sayurannya sayuran organik. Kemudian kita jual sayur-sayuran itu. Alhamdulillah 3 sampai 4 juta setiap bulan dengan lahan kurang lebih 150 sampai 200 meter. Jadi banyak hal saya share di sana. Nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab juga di sana, monggo silakan. Atau Bapak Ibu semua mau WA ke saya, telepon ke saya, boleh, silakan dicatat di nomor handphone 081 287 47567. 081 287 47567. Kegiatan saya, Bapak Ibu bisa akses semua di situ. Nanti Bapak bisa perkenalan, bersapa-sapa di sana atau di Facebooknya Ahmad Syawaludin atau di Twitternya Syawaludin 3687. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Monggo silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.